Salatullahi ma'alahat sawaki Hambika khairil khalqi kullihim Anu iki nek kaya wong donga niku iso digawe nyingkirno ngene gawe nyingkirno udan kita dibalak Pondok pesantren di Malang itu kasus penembakan ya. Oh Malang? Ya. Kalau Malang saya nggak pernah dengar. Bapak belum pernah melihat beritanya. Seperti ini loh Pak. Konten berisi adegan korban penembakan yang ternyata hoax masih dalam penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Polisi memastikan video yang menjadi viral dan sempat menimbulkan reaksi warganet hanya rekayasa untuk kepentingan konten di media sosial. Rekaman video inilah yang diunggah di media sosial hingga tersebar kabar jika pengasuh Ponpes Torikul Jannah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Idris Almarbawi alias Gus Idris tertembak. Dalam video tampak juga kepanikan beberapa orang yang mencoba untuk penembakan itu. Sesuai berita yang kami terima itu memang ada kayaknya, gitu loh. Tapi itu menurut saya terlalu berlebihan dan bisa-bisa mengganggu kedamaian umat, gitu loh. Apalagi hanya untuk mencari sensasi, apalagi cari duit, gitu loh. Itu hanya bisa pingin tenar saja ya Pak ya. Sebetulnya itu nggak baik juga ya Pak ya. Ya kalau untuk mencari duit supaya dapat hasil dari konten ya mending cari yang lain lah. Jangan seperti itu. Apalagi seorang ulama ya Pak ya. Apalagi seorang kiai, seorang ustadz, gitu loh. Jadi sangat tidak baik dan kami tidak setuju. Ya benar kalau aparat itu bertindak itu sangat benar. Gitu loh. Jadi kalau menurut Bapak sendiri seharusnya seperti apa? Ya ngaji yang baik, ngaji sing apik, ono santri ini acara sholawatan ta. Untuk mengajarkan yang lebih baik ya Pak ya? Oke. Jadi mau divideokan, jadi dari di YouTube kan mau dikontenkan di media, monggo. Gitu loh. Nek wancane niat golek duit dari media. Ya gawe sing apik, jangan terlalu seperti itu. Ngono iku nek ditiru terus akhirnya ditiru sama santrinya juga nggak baik ya Pak ya? Ya, apalagi santrinya. Ya. Gitu loh. Yang bahaya itu yang melihat, Mbak. Ya. Yang melihat, menonton tapi nggak tahu loh ada apa, gitu loh. Jenenge pikirannya orang wong sak Indonesia kan ya macem-macem. Ya, tapi ternyata itu kan hoax, Pak. Ya, iya, tapi sebelum ada berita ya, Mbak. Ya. Berita sehari 2 hari Ya. sudah nyebar ke berapa juta orang yang lihat, katakanlah seperti itu. Jadi memang benar-benar harus diusut dan harus tuntas Pak ya, gimana sepertinya yang harus diselesaikan ya Pak? Saya kira harus begitu. Jadi apa ya, undang-undang ITE, undang-undang itu harus, ya memang sudah berlaku. Buktinya jangankan perbuatan semacam itu yang hoax. Iya kan? Ya. Dulu pernah ada yang mengaku-ngaku mimpi ketemu nabi kah atau betul, apalah, Pak, ya. itu saja diusut. Apalagi hal semacam ini. Ya. Gitu loh. Betul Pak. Itu menurut saya ya memang Nggak baik. nggak baik. Jadi monggo para ustadz, para kiai berbuat sing apik, digawe dicontoh santrine, buat umat yang banyak. lain, jenenge sesepuh atau pengasuh atau ustadz itu kan jadi Penganut yang panutan. Ngoten lho. Yo ndolek sing liya lah. Menghimbau untuk para sesepuh, para ustadz, nggih. Apalagi para kiai. Tapi saya nggak percaya kalau itu benar-benar kiai terus begitu, itu saya nggak percaya. Soalnya mencontohkan yang tidak baik ya Pak ya, bagi untuk semua ya Pak. Saya sama sekali nggak percaya saya ini. Bu nek ustadz-ustadzan atau bagaimana lah itu bisa saja.
gitu loh. Jadi saya himbau berilah contoh yang baik. Pada santri-santrinya semua ya Pak dan Nggih, pada masyarakat apalagi ya Pak. media Ya. dicontoh semua umat, masyarakat melihat. Nek dadi apik iku insyaallah ya seumpama mencari apa ya Nama. istilahnya nama, Ya. terus apalagi dapat bayaran Hanya teko ingin tenar aja ya. Google Iya, betul, apa. Pak. Lah iku ya aja ngono lah, jangan semacam itu. Cari yang lebih mendidik. Menurut saya begitu. Banyak kok orang-orang atau teman-teman kita yang secara live, secara apa ya, membuat video-video oleh santrinya dibuatkan terus di-share atau di-share di YouTube atau apa ya, banyak yang nonton. Sangat tidak baik dan mengganggu ya Pak, meresahkan masyarakat ya Pak. Pasti buktinya itu langsung aparat langsung bertindak gitu. Apalagi kan sekarang itu masanya apa ya, masanya itu habis pilkada gitu. Terus ada kaum radikal yang sempat rame dan sekarang mau digugah atau di apa ya istilahnya itu dimulai dari hal-hal semacam ini. Khawatirnya nanti menjadi apa ya, hal yang tidak baik. Yang tidak diinginkan Tidak ya Pak. diinginkan. Menurut Anda kalau seorang pimpinan ponpes itu Harus perlu berperilaku Pak kayak membuat konten untuk grebek dukun atau ya. yang setiap hari dikontenkan itu Pak, menurut Anda Pak? sebagai- Grebek dukun. Iya. Jadi itu Nggak dukun- perlu. Dukun apa? dukun santet kan gitu Pak. Wah, itu. Kadang kan macam-macam Pak acaranya Pak gitu. Iya. Ya sini dunia. Jadi apa ya? Digrebek itu dalam hal apa? Apa benar-benar terbukti? Apa sudah ada undang-undangnya semacam itu? Dukunnya itu ternyata Kan, bukan kan. dukun bener, yang asli yang bener Pak. Ternyata Itu Pak hanya Dukun-dukun. dukunnya, temannya dukun-dukunnya. sendiri dibayar Pak, gitu seperti itu Pak. Ya. Ya, ya apa ya? Ya mungkin itu sudah tugasnya aparat ya. Kalau saya sebagai pengasuh salah satu di pondok pesantren di Surabaya ini ya, saya cuman mengajarkan keilmuan Dan mana Oke. yang terbaik ya Pak? yang buat akademis, santrinya? yang tidak terlalu apa ya, membuat apa itu santri itu akhirnya tergiur oleh ilmu-ilmu yang macam-macam. Saya itu tidak semacam Untuk mengarahkan untuk yang lebih baik ya Pak ya. ya, yang menunjang di kehidupan beragama, cocok dengan syariat, kan begitu. Kalau hal-hal semacam itu di ilmu hikmah atau apa, nggih monggo ada yang bagian lain di situ. Hikmah itu ada dua. Jadi ada yang dimaksud ilmu hikmah itu ilmu perdukunan, juga ada apa itu ilmu hati, nggih, pendalaman masalah Quran, hadis, tasawuf, itu hikmah. Nah itu, tapi kalau untuk perdukunan itu biasanya macam-macam. Pondok pesantren itu kan ada yang pondok laku atau nopo, kan biasanya itu ke pengenalan ke Allah Tuhan Yang Maha Esa, biasanya gitu. Tapi untuk ilmu-ilmu yang semacam itu nggak ada saja, tapi pesantren ini kan lengkap. Iya. Di pondok ini lengkap, apalagi pondok-pondok tua ya, pondok salaf dulu itu biasanya ilmu-ilmu semacam mujarabah atau apa ini diajarkan. Kalau Tapi di tidak pondok pesantren Bapak ini diajarkan ilmu hikmah seperti apa? ya, kami cuman apa ya, mengajarkan amalan, cuman gitu, zikir, tahajud, ya umumnya saja yang ringan-ringan. Tapi memang kadang ada yang secara minta secara khusus atau apa dia juga mengamalkan gitu. Tapi nggak sampai yang terlalu ekstrim ya, Terlalu ono sing ekstrim, ya. ono sing topo nang gunung, Iya. apa nang gua, itu enggak. Yang menyesatkan ya Pak ya. Bukan menyesatkan, sebenarnya sesat itu bagi yang bagaimana ya? Ya syirik. Syirik itu kan orang yang mensekutukan Tuhan gitu. Tapi kalau mereka itu ada yang jalur thariqah atau yang bagaimana, wallahu a'lam masalah itu.
Kami tidak bisa mengklaim seseorang itu langsung syirik atau bagaimana, itu nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Makanya diajarkan keilmuan di sini, ada sulam safina, ada ketauhidan, ada apa itu supaya mereka anak didik kita itu mempunyai dasar, gitu, dasar dalam berketuhanan, belajar fikih, gitu loh. Jadi gak sampai keliru jalannya itu. Ono sing nom langsung sapa kuburan. Nggih mboten napa-napa, monggo. Pokoke gak sampai. Karena begini, Mbak, di sini ini kan kebanyakan mereka mahasiswa niate iku di samping dia tuh kuliah, memperdalam di keilmuannya di sebagai mahasiswa juga supaya tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan yang buruk juga. Modern kayak gini. Nah itu orang tua mereka biasanya memilih di pesantren, gitu, memilih di pesantren, dan juga mesti yang kami ajarkan di sini sesuai atau cocok dengan beliau-beliau para orang tua. Jadi ndek kene sing diajarno seperti ini, ada khataman Quran, ada sholawatan, ada ngaji kitab. Gitu. Kalau ilmu hikmah itu apakah harus dihubungkan dengan ilmu yang terdukun Pak, terus di babat enggak? Yo, itu kan istilah. Dukun lah istilah wong Jawa. Sebetulnya memang ada apa enggak, Pak? Ilmu hitam gitu loh. Ilmu seperti itu ada apa enggak, Pak? Ya wonten. Ada. Ilmu Allah luas kok. Cuman dia enggak setan apa gawe apa kan gitu. Nah, ini Pak, pertanyaannya bagus. Yang ilmu hikmah yang buat setan itu bagaimana, Pak? Itu yang biasanya melanggar. Contohnya nih, Kadang DU ini melangkah lebih jauh nggih akhirnya. Bapak biar umat tercerdaskan, Pak. Monggo, nggih. Ya apa ya? Jin ya, semacam jin. Oke lah, terkenal jin. Jin ini ada yang muslim, ada juga yang kafir. Ono sing sabar, ono sing kereng gampangane, dan lebih cenderung apa ya sifatnya itu pendendam. Galak, ya. Nah, itu jin. Makanya menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi, menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Sama manusia di sini juga begitu, ono sing Islam, ono non muslim, ono sing sabar, ono sing kereng, kan gitu menungso. Iya benar, Pak. Gitu loh. Lah mereka itu biasanya membuat atau istilahnya memanfaatkan yang semacam itu. Ya ilmu hitam itu gawe sing kereng-kereng, gawe sing anu, dan tujuannya jelek. Gitu. Padahal makanya ada aturan di agama ini menata kebaikan. Dan jadi adanya agama supaya kita manusia di bumi ini supaya berbuat lebih baik antar sesama. Berjalan di jalannya yang lebih benar ya, Pak ya. Nggih, yang sudah diatur dalam agama. Gitu. Makanya ilmu hikmah yang seperti orang-orang yang untuk berbuat jahat atau apa itu biasanya ya menggunakan media-media yang jahat biasanya gitu. Wis kaya uang lomba sing preman sing apa sing gelem dibayar ngene kaya apa ya iso. Ana sing gak gelem. Sama meskipun bangsa jin ki ngoten. Apa kalau mediasi itu dibenarkan, Pak, kalau orang kesurupan itu menurut ilmu hikmah, Pak? Nggih, memang ada. Memang ada, Pak, ya? Memang ada. Ada. Memang ada. Terus menurut panjenengan, Pak, ilmu hikmah itu sebetulnya yang bagaimana, Pak? Terus Hikmah itu ada dua, ono sing ngarani perdukunan atau yang pendalaman, ilmu hati, toriko atau apa, itu termasuk hikmah. Tasawuf itu hikmah. Tapi bukan yang perdukunan atau itu tadi gitu loh. Jadi hikmah, ilmu hikmah itu ada dua pengertian. Tuh, kalau perdukunan nah itu hikmah yang semacam itu yang dikenal orang. kalau yang hikmah untuk berdukun itu, Pak, apakah
dibenarkan Pak menurut Itu duduk hikmah grebek dukun ngoten artinya mungkin dia berbuat jahat, apalagi pas dukun pisan ya digrebek wong kampung iso ae. Gitu. Menurut Bapak gimana itu tanggapan Bapak? Ya tergantung masanya, masyarakat bagaimana dia kalau tahu berbuat jahat semacam itu ya masa yang menghukumi. Kan gitu. Akhirnya dilaporkan kepada aparat atau bagaimana. Dan ya, itu sudah apa ya mungkin tiap daerah tiap punya kebiasaan sendiri atau punya tradisi sendiri. Gimana perkembangannya misalkan disalahgunakan seperti Gus Idris itu benar apa tidak? Begini ya, betul atau tidaknya itu tergantung manusia. Seperti halal dan haram atau seperti darurat atau manfaat, membahayakan atau bermanfaat itu tergantung manusianya. Makanya ada ilmu semacam itu sebenarnya untuk membantu, untuk membantu orang yang lemah. Artinya tidak dalam konteks kebaikan loh ya, bukan kejahatan. Karena memang ya oke lah kita paham karena di manusia ini di dunia ini Allah menciptakan itu ada jelek ada baik. Makanya kalau dibenarkan atau tidak itu di sini ada hukum negara ini, gitu loh. Nah untuk benar apa enggak, betul apa tidak, betul. Ada memang semacam itu, ngusir jin utawa wong kesurupan atau ya memang benar ada, gitu loh. Tapi masalah dibenarkan betul apa tidak, boleh apa tidak, baik apa tidak, nah ini yang harus dipertanyakan. Baik dan buruk itu terserah yang menggunakan. Oke. Seperti kita punya duit mau dijadikan apa? Kalau menurut Bapak, kejelekan apa kebaikan, sama halnya semacam. Kalau menurut Bapak yang dilakukan seperti Gus Idris itu benar apa tidak? Kalau menurut Bapak sendiri? Benar apa tidak, apa baik apa tidak? Gitu loh. Selama itu konteksnya untuk menolong manusia, maksudnya untuk menolong orang yang kesusahan, bukan berarti menjahati orang, baik-baik saja. Kalau cuma seperti Gus Idris itu kan hanya cari sensasi gitu Pak. Menurut Bapak baik kan? Kalau misalkan itu kan hoax gitu Pak, itu menurut Bapak itu baik atau tidak? Nggih mboten baik wong jenenge hoax, berita tidak benar. Kan begitu hoax itu. Berarti kan bohong. Ngoten lho. Lah bohong itu wis jelas enggak oleh. Apalagi di ilmu hikmah. Apa maksudnya hikmah ilmu hati. Itu termasuk gangguan hati itu. Hasud, riya, bohong, nipu itu enggak oleh. Termasuk sakit apa itu istilahnya itu penyakit hati. Gitu loh. Jadi hikmah yang dimasuk itu. Kalau hikmah perdukunan, seumpama yang sampean tanyakan tadi itu, ada enggak, bener enggak orang itu bener-bener apa itu ngilangi bersenioma atau jin atau ya apa? Ya. Bisa saja, ada saja. Saya pun pernah semacam itu. Tapi media saya biasanya kadang khataman Quran atau langsung dengan itu, kadang begitu gitu. Ya, kalau ini Pak, kamu koren Pak, pemanggilan koren Pak ya. Apakah ada di ilmu hikmah Pak? Enggak, kan korin itu kan Allah menciptakan manusia itu kan berbarengan, ada korin, ada hafadoh, gitu loh. Jadi yang istilah korin itu dari terkenalnya wong-wong teko bangsa eleke jine atau hafadoh dari bangsa malaikat gitu loh. Menurut saya kan cara iktibar utawa malaikat itu kan sosok makhluk yang taat, itu malaikat. Koren itu bangsa jin sing gampangane gak taat atau sesuai kebiasaannya gitu loh. Roh-roh yang mati biasa ngene itu meniru kebiasaan kita selama hidup itu bagaimana.
rohnya orang mati itu diambil kesurupan itu dinyatakan pori itu apakah melenceng dari ilmu al-hikmah? Bisa saja. Bisa saja. Melenceng, Pak, ya? Bukan. Melenceng, ya? Bukan, kalau secara teori bisa saja itu gitu loh. Ngoten. Berarti orang yang meninggal, Pak, ya? Oke. Itu kan jenazah, Pak. Itu dipanggil korennya terus dimasukkan ke mediator untuk ditanyai macam-macam. Itu sudah jin itu kalau roh enggak. Bukan korin ya Pak ya? Ya koren bisa saja bongso dari situ, kadang itu gitu. Oh gitu. Ya apa bedakno? Wong padha rupane iso padha. Gitu loh. Jadi ya oke lah gampangane gawe gampang-gampangan pengertian ya gawe korin atau apa gitu aja. Gini. Bener ada ya ilmu kebal atau apa itu ada. Dan kami sering melihat itu juga. Seperti di Lirboyo, apa itu debus atau apa, itu memang ada. Gitu loh. Tapi kalau apa ya, difungsikan mau untuk apa, itu tergantung orangnya. Makanya kalau dikatakan benar atau tidaknya, jika memang itu bohongan, mungkin cuman untuk memviralkan namanya atau bagaimana gitu. Tapi kalau itu ngapunten tidak untuk itu tapi tetap dilakukan ya bisa mencelakai orang gitu. Soalnya yang diajarkan sama sama Gus Idris itu kan tidak baik Pak, karena katanya buat untuk ditembak ataupun dibacok tidak mempan itu kan tidak baik. Kalau menurut Bapak sendiri itu baik apa tidak? Tergantung fungsi, tergantung dibutuhkan untuk apa. Kalau hanya untuk bisa tenar dan semua berita itu hoax itu loh Pak, hanya ingin mendapatkan uang. Ini kalau untuk supaya dapat ngapunten untuk konten, untuk YouTube yang kiranya menghibur mungkin oke-oke saja. Tapi kalau efeknya tidak baik untuk masyarakat, nggih mboten usah lah, gampangane gitu. Kalau saya menganjurkan semacam itu. Kalau sampai bertanya ada apa enggak, benar apa enggak, ya ada. Gitu loh. Baik atau tidak itu tergantung yang menggunakan. Kebutuhannya apa, nek gawe-gawe maling nggih ojo, ngoten lho. Tapi kalau untuk bela negara atau apa, ini nggih sae-sae mawon, malah itu dianjurkan koyo zamane biyen perang ambek Londo, wong kabeh duwe kesaktian begitu. Tapi yang dibuat konten sama Gus Idris itu tidak baik ya Pak ya? Ya jelas nggak baik. Mendidiknya di mana? Atau memang hanya untuk cari sensasi, wallahu a'lam. Kalau saya begitu, kalau saya sih kurang setuju, ngoten mawon. Enggak setuju. Mending kalau atas nama kiai atau nopo nggih sing sae mendidik di umat. Kalau untuk haknya beliaunya, haknya dianya Gus Idrisnya mau supaya lebih dikenal. Bukan dengan cara seperti itu ya Pak ya? Ya boleh. Tapi jangan istilahnya nopo nggih. Membohongi masyarakat. Nah, gitu loh. Karuan wis ngomong iki sulap, gampangane ngono. Iki dulinan lah monggo. Kalau seperti itu yang ada malah meresahkan masyarakat dan membuat contoh yang tidak baik buat anak santrinya, anak didiknya juga ya Pak ya? Iya, terutama masyarakat. Masyarakat ini kan luas sing delok iki. Gitu loh. Yang melihat kan banyak. Terus lagi akhirnya ya kok ngene sih wong iku lah, mungkin semacam itu. Tapi itu nggih resikone, tapi saya khawatir generasi ini akhirnya apa ya? Terpengaruh oleh hal itu. Terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya berbohong. Wala sulap. Wala gini, wala gitu loh.
Kalau sampean tanya ilmu hikmah semacam itu kebal atau mau gak makan silet atau nggih wonten ada. Tergantung orangnya ya Pak. Lah, tergantung difungsikan sebagai apa, dibuat untuk apa, berjihadkah? Gitu loh. Gembelo negara apa ngerusak negara lah kan gitu. Digawe jahat apa gawe apik, tergantung itu tok gitu loh. Cuman itu, semua itu tergantung siapa yang menggunakan, dibuat apa. Seperti ini, ada hadis al ilmu bila amalin kasajiri bila kasmarin. Ilmu kasaifi seperti pedang. Tergantung siapa yang megang. Lating dicekel tukang masak nggih dadi masakan. Tapi nek lating dicekel rampok nggih beda fungsi. Seperti itu. Ilmu hikmah juga semacam itu. Tergantung yang megang. Dibuat apa. Ngoten. Nah, kalau untuk orang yang seperti Densus atau aparat atau wong-wong sing bela negara atau untuk kebajikan, untuk membela kebenaran atau bagaimana, nggih, bisa saja diperlukan. Ada tim-tim khusus jenenge Densus. Baik Pak, terima kasih kalau gitu Pak atas bincang-bincangnya ini tadi. Sudah menyempatkan waktu untuk wawancara ini tadi.